sambutan kami berkah dalam. Selanjutnya untuk monggo Bapak Antonius Kadarisman, Bapak Thomas Agus Supriyanto, Bapak Kristoporus Teguh Yulianto supaya di dekat altar supaya dikenalkan kepada umat. Selanjutnya monggo dipersilakan Romo untuk memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Turun. Marilah kita siapkan misa pemberkatan rumah pada malam hari ini dengan lagu pembuka dari buku kuning nomor 12. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudariku dan adik-adik semuanya, selamat malam berkah dalam. Selamat malam. Semuanya sehat? Sehat. Belum ngantuk? Belum. Tulisannya Oke, Bapak saudara-saudariku, pada malam hari ini kita bersama-sama bersama keluarga di tempat ini, Bapak Antonius Kadarisman, Bapak Thomas Agus Supriyanto, dan juga Bapak Kristoporus Teguh Yulianto,
Kita bersama-sama bersyukur bersama keluarga karena keluarga mendapatkan rahmat yaitu tempat tinggal ini. Sekaligus kita mohon berkat Tuhan supaya Allah yang adalah kasih sungguh hadir dan meraja di tempat ini. Maka saudara-saudariku, marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan kita mohon rahmat Tuhan supaya kita layak untuk merayakan misteri Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tumpuan harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas rumah ini, dan dampingilah selalu putra dan putrimu yang tinggal di dalamnya, agar mereka dapat sehati sejiwa menciptakan keluarga yang guyup rukun, bahagia dan sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, sang sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi
dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari serta adik-adik semuanya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri supaya tidak bertanya-tanya dari mana siapa ya. Pertama-tama saya mengucapkan kula nuwun, saya pertama kali misa di tempat ini ya, di Paroki Gampeng. Saya Jojo. Saya tugas di Paroki Kumetiran dan di Fakultas Teologi Weda Bakti di Kentungan. Iya, Jojo. Itu tugas saya, jadi saya tinggalnya di Paroki Kumetiran. Saya aslinya dari Paroki Klebu, tetangga paroki. Sekolahan saya dulu di situ, Sitokarto, di SMA Gudean Semago. Klebunya Kleben. Tanganipun jering kepanggih to nggih. Anake sapa? Niku bapak kula kaliyan ibu kula. Nyalen malih arah makam. Nah, terus jalan di samping rumah saya itu hanya dua kemungkinan yang lewat. Nah, orang kesasar atau akan ke kuburan. Yaitu, terima kasih ya, atas perjumpaan ini dan sabda Tuhan yang kita dengarkan. Bacaan pertama itu seolah-olah sangat indah ya, menceritakan bagaimana Tuhan membawa bangsa yang Dia pilih dari Mesir menuju tanah terjanji ya. Diceritakan dengan indah bahwa telah berpindah dari perbudakan menuju tanah yang sangat indah, sangat subur, sangat kaya ya. Akan tetapi kita harus ingat bahwa perjalanan bangsa yang dipilih Tuhan itu tidak seindah cerita yang diceritakan tadi ya. Selama kurang lebih diceritakan 40 tahun ya, bangsa ini berjalan melewati padang gurun. Setelah keluar
dari tanah Mesir, bangsa ini sudah mulai menggerutu, ya, karena tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka kemudian mulai nostalgia, ya, ya. Biasanya kalau sedang menghadapi masalah, lebih mudah itu bernostalgia lah. Biyen, wingi, umpomo, ya. Sama, bangsa ini juga sama. Mbok mending kami ini tidak usah dituntun keluar, ya. Karena di sana kami bisa makan sepuasnya, bisa minum sepuasnya. Sedangkan di sini tidak ada apa-apa. Jadi kenapa kami harus berjalan di tempat ini? Maju lagi, masih ada banyak keluhan-keluhan lain. Bahkan ketika pemimpin mereka Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan di bawah? Ditinggal lumos dilit, ya istilahnya toh. Wis melakukan hal yang sungguh tidak ingat bahwa mereka akan dituntun Tuhan sampai kepada tempat yang dijanjikan. Saudara-saudariku, perjalanan bangsa ini mengingatkan kita bahwa pertama-tama apapun yang terjadi ataupun apapun yang didapat, itu pertama-tama adalah anugerah Allah. Apapun yang kita terima itu juga adalah anugerah Allah. Maka dalam akhir pesan bacaan pertama itu jelas, jangan sampai anugerah yang kita terima itu justru menjadikan kita tidak ingat akan siapa yang memberi anugerah. Itu pesannya sangat jelas. Maka Allah yang pertama-tama memberi, Allah yang pertama-tama membebaskan, berinisiatif. Dan kita jangan lupa bahwa kita melakukan sesuatu itu pertama-tama karena Allah sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu. Jadi logikanya itu kan bukan kita begini supaya kita titik-titik, ya, tetapi karena Tuhan sudah memberi saya ini, menganugerahi saya ini, maka saya mencoba membalas cinta kasih Tuhan itu kepada Allah dan sesama, ya. Ini tidak boleh dibalik, ya. Saudara-saudariku, bacaan Injil menceritakan kisah yang lain. Bacaan Injil didahului dengan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di situ kita diberi dua perumpamaan, ya. Satu, rumah yang dibangun di atas batu, yang satu rumah di atas pasir. Kita perumpamaan ini sudah sangat jelas, ya toh. Rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh akan menjadi juga rumah yang kokoh, kuat, ya. Kalau di atas pasir, ya, pasir itu kan, ya toh, mudah sekali kena air, ngikut air, ya toh, maka tidak menjadi kokoh. Dan gambaran itu gambaran apa, ya? Orang yang membangun hidupnya dengan mendengarkan Tuhan atau tidak mendengarkan Tuhan. Dan ini adalah perjuangan kita sebagai orang Kristiani setiap hari. Tidak selesai ketika kita itu misalnya, ya, ketika dulu dibaptis belum selesai, harus diperjuangkan. Baptis yang kita terima harus diperjuangkan. Kemudian kita, ya, menerima Ekaristi, ya, komuni pertama, ya, tidak selesai di situ, harus diperjuangkan lagi, ya. Kemudian menerima sakramen Krisma, ya, sudah selesai? Belum, ya, berjuang lagi, ya. Terus menerima apa lagi? Sakramen apa? Setelah sakramen Krisma? Ya, perkawinan, ya. Sudah selesai perjuangannya? Berjuang lagi. Saya yang nerima tahbisan sudah selesai? Tenah kepenak berarti tahbis ki mumbah ke swarga, ya toh? Enggak, ya, semua itu harus diperjuangkan, ya. Kita harus memperjuangkan.
Yang berkeluarga, sing dadi romo, jadi apapun memperjuangkan. Terus sakramen apa lagi? Lisah suci. Wah, dijujuk lisah suci niki. Mboten to badien, Pak. Sisa niku nggih dijujuk lisah suci nggih. Barisah suci apakah sudah selesai? Ya kalau terus ya selesai, kalau masih ya masih harus berjuang lagi ya toh, nek sehat ketemu bojone meneh ya toh, ketemu putune meneh ya toh, berjuang lagi. Maka perjuangannya itu kalau sudah ya selesai, kita dipanggil Tuhan. Maka rumah di atas batu, rumah di atas pasir ini adalah perjuangan kita sampai akhir, yang tidak pernah selesai, nanti sampai akhir. Menjadi apapun, pilihan hidupnya apapun, bekerja sebagai apapun, ya, punya perjuangan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai hati supaya sabda Allah bisa tinggal, mau mendengarkan sabda Tuhan. Dan bacaan ini tentu dipilih dalam Ekaristi pemberkatan rumah ini tidak asal-asalan ya, karena menggambarkan juga rumah. Maka rumah tidak hanya yang nampak ini ya, tetapi siapa yang juga tinggal di dalamnya. Maka kita mohon berkat untuk apa yang nampak ini, tetapi juga keluarga-keluarga yang akan mendiami rumah ini, atau siapapun ya, kiri kanan seluruhnya ya. Karena panggilan kita itu jelas ya, menjadi terang dan garam ya. Kalau gelap ya, coba ini dimatikan. Pas ini makbat ngono mesti masih mungok gitu. Karena ya peteng ya. Kalau garam ya jelas memberi rasa meskipun sedikit ya. Sedikit apapun garam bisa memberi rasa. Maka inilah yang kita mohon dalam doa ini bagi keluarga yang tinggal di tempat ini, di rumah ini, bagi rumah ini, tetapi juga kita semua, kita diingatkan akan perjuangan kita sebagai pribadi-pribadi yang bisa mendengarkan sabda Tuhan, dan perjuangan kita itu sampai akhir. Saudara-saudariku, marilah kita satukan doa kita untuk keluarga ini, untuk rumah ini, tetapi sekaligus mohon kekuatan Tuhan bagi kita masing-masing, supaya perjuangan kita setiap hari sebagai apapun senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, dan kita selalu memberi ruang untuk Tuhan juga. Kita boleh berdoa, Gusti kula nyuwun menika, Gusti kula nyuwun menika. Tetapi kita juga diingatkan untuk juga mampu sesekali bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Aku mau mendengarkan Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kita sejenak kita merenungkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan pemberkatan rumah. Salib sudah dipasang, maka kita langsung mohon berkat atas rumah ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih, limpahkanlah damai sejati atas rumah ini dan semua yang tinggal di dalamnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan, berkatilah seluruh bangunan ini. Jauhkanlah dari segala yang dapat merusakkan dan mengganggu ketenangan. Jagalah agar bangunan ini tetap kokoh berdiri, sehingga dapat menjadi naungan yang aman bagi seluruh penghuni maupun bagi semua yang mempergunakannya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa kami, sudilah memberkati salib
lambang cinta dan semangat pengorbanan tanpa pamrih ini. Semoga siapa saja yang diberkati dengan salib ini, kuanugerahi cinta kasih yang tulus ikhlas, sehingga semuanya hidup dengan rukun dan damai. Dan siapa saja yang memandangnya, berilah semangat pengorbanan yang tanpa pamrih, sesuai dengan teladan Yesus sendiri, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Nomor 12.
Kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, "Zakeus, hari ini aku akan datang ke rumahmu." Bersabdalah demikian juga kepada saudara kami, keluarga Bapak Antonius Kadarisman, Bapak Thomas Agus Supriyanto, dan Bapak Kristoforus Teguh Yulianto, yang mendambakan berkat serta kerahimanmu di dalam rumahnya. Sudilah melimpahkan berkat-Mu atas keluarga ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus Nazaret, supaya semua yang tinggal di sini merasa damai dan tentram. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jauhkanlah rumah ini dari salah paham, pertengkaran, perselisihan maupun iri dan dengki sesama manusia. Dampingilah keluarga ini bila sekali waktu mengalami difitnah, dan jauhkanlah segala yang dapat menggoncangkan ketentraman serta keutuhan keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama dan hormat bakti kepada Allah. Sehingga di dalam rumah ini orang dapat melihat pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Restuilah pekerjaan dan segala usaha keluarga ini agar mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dampingilah keluarga Bapak Antonius Kadarisman, keluarga Bapak Thomas Agus Supriyanto, keluarga Bapak Kristoforus Teguh Yulianto. Semoga mereka saling menunjukkan kesetiaan dan keterbukaan satu sama lain, rukun bersatu, baik dalam lingkup keluarga maupun tetangga dan lingkungan sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah mengabulkan segala doa, permohonan, dan harapan kami. Bantulah kami untuk semakin membuka mata, hati, dan pikiran kami akan kebutuhan sesama, sehingga kami akan memperoleh kebahagiaan yang hidup sejati di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa sumber penghiburan, kami serahkan seluruh kegembiraan dan penderitaan kami ke dalam tangan-Mu, bersama roti anggur yang kami unjukkan kepadamu. Semoga teladan keluarga kudus-Mu meneguhkan seluruh keluarga kami, agar semakin berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau memperbaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umatmu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Maria untuk rumah ini, untuk keluarga-keluarga yang akan tinggal di tempat ini atau siapapun yang singgah di tempat ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Penyayang, puji syukur kami atas berkat-Mu yang berlimpah. Semoga kami tetap bakti kepadamu, sehingga berkat-Mu pun lestari di kami lima jaya, dan keluarga kami diliputi kesucian, kesehatan, kekuatan, kebaikan, sikap lemah lembut dan ramah tamah, serta sikap takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mewakili dari keluarga Bapak Antonius Kadarisman, keluarga Bapak Thomas Agus Supriyanto, dan keluarga Bapak Kristoforus Teguh Yulianto mengaturkan terima kasih yang tulus kepada Romo Yohanes Wahyu Rusmana PR yang telah berkenan memimpin misa pemberkatan rumah pada malam hari ini. Sungguh memberikan makna yang dalam untuk kami keluarga. Dan tentunya dengan berkat ini, rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan berkat Tuhan, dan siapapun yang berada di tempat ini memberikan ketentraman dan kenyamanan. Sekali lagi, matur sembah nuwun Romo Rusmana. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Prodiakon yang telah berkenan melancarkan misa pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh umat lingkungan Santa Ana yang telah berkenan hadir mendukung keluarga dalam misa Ekaristi Syukur pemberkatan rumah ini. Juga untuk organis, rektor, dan semua umat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, keluarga sungguh dengan tulus mengaturkan terima kasih. Sebagai ungkapan syukur dari keluarga menyediakan hidangan dan disilahkan untuk bisa dinikmati di tempat ini ataupun dibawa mundur. Sekali lagi keluarga mengaturkan terima kasih yang tulus untuk kelancaran misa pemberkatan rumah malam ini. Demikian yang bisa kami ungkapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama mendoakan keluarga ini dan rumah ini. Marilah kita akhiri, kita mohon berkat terlebih bagi keluarga Bapak Antonius Kadarisman, Bapak Thomas Agus Supriyanto, dan Bapak Kristoforus Teguh Yulianto. Nama Bapak yang saya sebutkan terakhir tadi, waktu kecil adalah teman bermain saya. Iki di rumah. Ya. Aku ora di rumah tapi disilai umat. Ya, itu kita mohon berkat untuk kita semua, keluarga di sini, serta tugas serta perjuangan kita sehari-hari.
Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan menguatkan saudara dalam suka dan duka hidup berkeluarga. Semoga Tuhan memberkati segala jerih payah dan pekerjaan saudara. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kesejahteraan kepada rumah tangga saudara. Semoga kita sekalian dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi pemberkatan rumah sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengumuman untuk umat lingkungan Santa Ana bahwa mengundang untuk hadir dalam ibadat mengenang 100 hari dipanggilnya Bapak Yohanes Sugimohadi besok Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 19 WIB atau 7 malam. Tempat di Dukuh 4 RT 07 Sidomoyo Budian. Jadi untuk besok malam Rabu umat lingkungan Santa Ana tidak ada sembahyang rutin, namun ada undangan untuk peringatan mengenang 100 hari dipanggilnya Bapak Yohanes Sugimohadi. Terima kasih. Wes,